Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah illadzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an adanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa budiman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat, sehingga pada Ramadan 1401 Hijriah ini, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir dan mengisi Ramadan yang penuh rahmat, kemudian maghfirah dan juga barokah untuk kita semua. Masuk di bulan Ramadan tahun ini yang begitu spesial, maka bukan hanya menimpa kita umat muslim yang ada di Indonesia, tetapi juga umat muslim yang ada di seluruh dunia. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu ayat di dalam surat Quran Al-Baqarah ayat 183 yang pada bulan-bulan Ramadan ini senantiasa dibacakan dan juga dikumandangkan oleh para kiai, para ustadz, juga oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 183 ini, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menyeru kepada umat manusia yang telah beriman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu untuk melakukan puasa sebagaimana aku telah wajibkan kepada kaum-kaum sebelummu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dalami lebih jauh satu ayat ini yang begitu spesial, yang menyebabkan kita sekarang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Paling tidak ada 3 yang sangat penting di dalam ayat ini. Yang pertama adalah subjek. Di dalam ayat ini Allah menyerukan, Ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyerukan ayat ini kepada manusia yang beriman. Oleh karena itu, syarat utama untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini atau puasa yang lainnya adalah keimanan. Kalau kita lihat 3 makna ini, yaitu subjeknya berupa manusia yang beriman, kemudian maknanya atau metodenya, caranya adalah puasa, dan yang ketiga adalah tujuannya, yaitu la'alakum tattaqun. Kalau kita kaji lebih dalam, singkat ayat ini, tetapi 3 poin tadi. Ada subjek atau ontologi, yaitu manusia yang beriman. Ada metode, bagaimana caranya, yaitu ibadah puasa, yaitu epistemologi. Dan yang ketiga adalah tujuan, output dan outcome yang berupa la'alakum tattaqun, itu adalah aspek aksiologi. Kembali kita melihat bahwa kenapa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyeru kepada manusia, tidak menyampaikan dengan ya ayuhannas. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyeru kepada kaum muslim, ya ayuhal muslimun. Tetapi di sini Allah sampaikan ya ayuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu puasa ini sangat spesial. Manusia memang sebagai subjek diharapkan setelah dia melakukan
keislaman dengan menyerahkan diri dan bersaksi kepada Allah, dia juga melakukan keimanan, yaitu meyakini Allah, Rasul, malaikat, kitab, kemudian hari akhir dan juga qada dan qadarnya. Namun untuk mencapai tahap dari la'allakum tattaqun, Allah Subhanahu wa taala sediakan puasa tadi sebagai metodenya. Maka nanti setelah keimanan tersebut, Allah masih menginginkan adanya peningkatan kualitas keimanan yang kemudian masuk menjadi muhsinin atau muhsin, di mana orang-orang yang beriman dia mampu melaksanakan dan juga menyerukan, senantiasa menyerukan kebaikan-kebaikan, maka dia levelnya, tingkatannya akan semakin meningkat dari mukmin menjadi muhsin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala melalui puasa masih menginginkan juga peningkatan dari muhsin, kemudian dia melaksanakan semua kebaikan, melaksanakan juga semua hal-hal yang baik yang diperintahkan Allah, juga menyerukan kepada kebaikan dan secara ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan naik menjadi level mukhlisin. Level mukhlisin ini adalah dia ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa juga dia menghiraukan atau tergantung kepada pujian, sanjungan dan juga penghormatan dari sesama manusianya.